Apakah hidup kita sudah ditentukan sejak awal alam semesta? Atau kita benar-benar punya kebebasan untuk memilih jalan hidup kita sendiri? Pertanyaan tentang takdir ini sudah dipikirkan manusia selama ribuan tahun. Biasanya pertanyaan ini muncul dalam filsafat, agama, atau perenungan pribadi di malam hari. Namun hari ini, fisika modern justru ikut masuk ke dalam perdebatan ini. Karena semakin dalam kita memahami alam semesta, semakin muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Jika alam semesta tunduk pada hukum yang pasti, di mana posisi kehendak bebas manusia? Mari kita mulai dari asumsi yang sangat mendasar. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum fisika. Hukum ini konsisten, dapat diuji, dan berlaku dimanapun. Planet bergerak mengikuti gravitasi. Cahaya bergerak dengan kecepatan tetap. Partikel bereaksi sesuai persamaan matematika. Jika semua ini benar, maka secara teori, alam semesta adalah sistem yang bisa dihitung. Pada abad ke-19, banyak ilmuwan percaya pada gagasan ini sepenuhnya. Pandangan ini dikenal sebagai determinisme klasik. Ada sebuah pemikiran terkenal yang disebut Laplace Demon. Bayangkan ada entitas yang mengetahui posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta pada satu waktu tertentu. Jika hukum fisika diketahui dengan sempurna, entitas ini bisa menghitung seluruh masa depan dan masa lalu alam semesta. Dalam pandangan ini, masa depan sudah terkunci sejak awal Big Bang. Setiap peristiwa hanyalah akibat dari peristiwa sebelumnya, termasuk keputusan yang kamu buat hari ini. Ketika kamu memilih apa yang akan kamu makan, atau keputusan besar dalam hidupmu, determinisme mengatakan, itu bukan benar-benar pilihan bebas. Itu hanyalah hasil akhir dari rantai sebab akibat yang sangat panjang. Bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena partikel-partikel di otakmu bergerak sesuai hukum fisika yang tak terhindarkan. Namun pandangan ini mulai retak ketika fisika kuantum ditemukan. Di awal abad ke-20, ilmuwan menyadari bahwa dunia subatomik tidak bekerja seperti mesin jam. Partikel tidak selalu memiliki posisi dan kecepatan yang pasti. Ada batas mendasar dalam apa yang bisa kita ketahui. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa semakin akurat kita mengetahui posisi partikel, semakin tidak pasti kecepatannya, dan sebaliknya. Lebih dari itu, efek kuantum di dunia kuantum bersifat probabilistik. Kita hanya bisa menghitung kemungkinan, bukan kepastian. Elektron misalnya, tidak berada di satu tempat tertentu sebelum diukur. Ia berada dalam banyak kemungkinan sekaligus. Ini mengguncangkan determinisme klasik. Jika pada level paling dasar realitas saja terdapat ketidakpastian, apakah alam semesta benar-benar sudah ditentukan? Sebagian orang melihat ini sebagai celah bagi kebebasan memilih. Jika masa depan tidak sepenuhnya bisa diprediksi, mungkin takdir tidak sepenuhnya mutlak. Namun masalahnya belum selesai, karena keputusan manusia tidak dibuat langsung oleh partikel tunggal, melainkan oleh otak yang sangat kompleks. Otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui sinyal listrik dan kimia. Sebagian besar proses ini bersifat otomatis. Kita tidak sadar bagaimana neuron-neuron itu bekerja. Kita hanya merasakan hasil akhirnya, sebuah keputusan. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa efek kuantum di otak terlalu kecil dan terlalu acak untuk benar-benar menciptakan kehendak bebas. Ketidakpastian bukan berarti kebebasan. Ia bisa saja hanya menambah unsur acak, bukan pilihan sadar. Bahkan dalam beberapa eksperimen neurologi, menunjukkan sesuatu yang lebih mengganggu. Dalam eksperimen tertentu, aktivitas otak yang mengarah kepada sebuah keputusan terdeteksi beberapa ratus milidetik sebelum seseorang sadar telah mengambil keputusan tersebut. Artinya, otak memutuskan lebih dulu, baru kemudian kesadaran menyusul. Jika ini benar, apakah kesadaran hanya penonton dari keputusan yang sudah dibuat? Jika pilihan kita adalah hasil proses fisik dan biologis, apakah kita benar-benar bebas? Untuk menjawab kebuntuan ini, sebagian filosof dan ilmuwan menawarkan pendekatan yang lebih moderat, disebut kompatibilisme. Kompatibilisme berargumen bahwa determinisme dan kehendak bebas tidak harus saling menentang. Menurut pandangan ini, kita disebut bebas bukan karena kita melanggar hukum fisika, tetapi karena tindakan kita berasal dari pikiran, keinginan, dan tujuan kita sendiri. Selama kita tidak dipaksa oleh faktor eksternal, pilihan itu tetap dianggap bebas, meskipun pada dasarnya dipengaruhi oleh sebab-sebab sebelumnya. Namun pandangan ini juga punya masalah.
Karena keinginan, karakter, dan cara berpikir kita dibentuk oleh genetik, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Hal-hal yang tidak kita pilih sejak awal. Jadi, sejauh mana kebebasan itu nyata? Fisika memberikan kita gambaran tentang aturan dasar alam semesta. Neuroscience memberikan kita pemahaman tentang cara otak bekerja. Namun ketika keduanya digabungkan, jawaban tentang takdir justru menjadi semakin kabur. Mungkin alam semesta tidak sepenuhnya menentukan segalanya. Mungkin juga kebebasan hanyalah sensasi subjektif yang muncul dari sistem yang sangat kompleks. Atau mungkin kita hidup di wilayah abu-abu, di antara hukum yang tegas dan kemungkinan yang terbuka. Di ruang sempit itulah manusia menjalani hidup, membuat keputusan, merasakan penyesalan, harapan, dan makna. Dan meskipun fisika belum memberikan jawaban final, pertanyaan tentang takdir tetap penting. Karena mungkin yang membuat kita manusia bukan kepastian jawabannya, melainkan keberanian kita untuk terus bertanya.